saya kalau boleh menyarankan untuk future leaders dan generasi muda di PJT2, yang pertama itu cobalah menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Semua pemimpin besar itu memulai hidupnya dengan menjadi diri sendiri. Yang kedua, cobalah terbuka. Terbuka terhadap perkembangan dunia, terbuka terhadap perkembangan teknologi. Dan yang ketiga adalah tetap mematuhi peraturan dan perundangan dan juga tidak melanggar etika. Itu yang menurut saya penting sekali. Lalu apalagi yang menurut saya penting? Teman-teman generasi muda dan future leader di PJT2 harus punya mimpi, ya, harus punya semangat. Misalnya nih, 10 tahun lagi misalnya PJT2 itu besarnya mungkin 10 kali lipat sekarang gitu. Nah, harus punya semangat. Kalau Anda bilang, wah nggak mungkin, coba aja gitu. Belum tentu nggak mungkin. Ya. Resources-nya besar kok. Gitu. An eye opening, pembuka mata saya. Pertama adalah mindset, passion. Mulailah dari hal yang paling kecil. Inspiratif, terus habis itu edukatif, terus menarik. Antusias, sukses, penuh makna. Pertama seru, inspiratif, dan visioner. Membuka pikiran kita, membuka hati kita, penuh semangat dalam rangka membangun BUMN negara ini. Keren, insightful, dan antusias. Kalau boleh nambah satu lagi, aku mau nambah fresh, soalnya acaranya unik banget. Dampaknya bagi saya apa? Ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata untuk menjadi seorang pemimpin, banyak yang harus saya lakukan agar tim saya bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Leaders itu adalah responsibility atau tanggung jawab. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan lingkungan kita untuk perusahaan. Ya. Sebagai leaders di PJT2, harapan saya bisa menyamakan mindset teman-teman saya untuk mengejar visinya PJT menjadi BUMN air yang terkemuka. Itu mudah-mudahan dan harapan saya bisa memberikan legasi yang baik untuk junior saya, yang lebih baik dan lebih responsibility dari saya untuk kemajuan perusahaan. Saya kira itu. Ada banyak insight baru ya sebenarnya, utamanya bagaimana kita membangun perusahaan gitu. Utamanya kalau kita pengen mentransformasi perusahaan menjadi lebih baik. Nah, di sini kita banyak pengetahuan dan juga wawasan baru gitu dari Pak Jonan tentang step-stepnya, terus apa yang harus dikorbanin, bahkan terus habis itu apa aja yang harus ditransformasi untuk perusahaan kedepannya. Dan ini menjadi salah satu wawasan baru bagi kami, insan muda Perumda Satirta II, biar kedepannya kita bisa jadi leader yang oke untuk membangun perusahaan lebih baik kedepannya. Respon terhadap perubahan, ini satu kunci juga ya, di mana antar generasi ini bisa memberikan estafet kepemimpinan untuk keberlangsungan usaha Perum Jasa Tirta II. Tentunya kita perlu menciptakan kepemimpinan yang efektif, transformatif, dan berdaya saing secara sehat. Karena belajar langsung dari orang yang sudah diketahui secara luas adalah orang yang sukses, sehingga belajarnya langsung dan itu memiliki dampak terhadap diri saya, diri insan PJT2. Ini ternyata transformasi digital itu perlu dibuat dengan dukungan leadership yang secara luas, sehingga manfaatnya kemudian teknisnya juga lumayan bisa memberikan gambaran kita bagaimana memberi percepatan dan tanggung jawab terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama, perubahan itu emang suatu keniscayaan ya. Dan untuk seorang pemimpin, kita emang harus bisa menggerakkan tim, sehingga tim bisa bergerak bersama-sama. Struktur boleh, tapi eksekusi lebih utama. Strategi boleh, tadi di dalam materi yang disampaikan, bahwa eksekusi itu sangat utama, sangat penting. Selain itu, kita juga harus menjadi contoh atau teladan. Ada beberapa hal juga bahwa kita harus digital transformation, tapi
digital transformation itu lebih pada bagaimana bukan fokus kita terhadap teknologinya, tapi fokus terhadap managerial leadership-nya sama managerial people-nya. Itu yang tadi saya tangkap ya. Selain itu PJT 2 harus fokus terhadap ESG, termasuk pengembangan terhadap core bisnisnya. Bagi pemimpin, dari fokus itu kita harus memprioritaskan terhadap lingkungan. Itu mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jonan yang relate dengan PJT, di mana PJT itu harus bergerak dengan adanya penambahan penugasan baru untuk mendukung Asta Cita maupun menuju Indonesia Emas di 2045. Seperti itu. Dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Direksi Perum Jasa Tirta II, kemudian bintang kita hari ini, narasumber kita, Pak Ignatius Jonan, kemudian seluruh insan Jasa Tirta II yang penuh antusias mengikuti acara ini secara offline dan online. Ini hampir full, tidak ada yang bergerak, sangat antusias sekali, tertarik dengan tema hari ini ya. Kebetulan tema yang diusung di periode yang sekarang adalah gimana caranya kita memilih, mencetak pemimpin leadership kita, ya transformasi, kemudian juga leading change gitu kan. Nah ini harapan-harapan ini artinya bagaimana sih kondisi kepemimpinan di kita terus berjalan. Oke, ini kita nanti mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di program leadership berikutnya. Jadi ini mengawali program-program yang sudah kita susun di tahun 2026. Untuk apa sih? Bahwa kita setiap personil, setiap karyawan bisa memiliki kompetensi dan kapasitas yang memang sesuai dengan tantangan bisnis perusahaan ya. Tahun ini ada beberapa program yang ingin kita laksanakan, baik pengembangan sumber daya manusianya melalui pelatihan, sertifikasi. Tentunya sertifikasi ini yang mendukung tugas pokok dari PJT 2, baik itu di bidang sumber daya air maupun ketenaga listrikan ya. Itu dua hal yang mungkin kita menjadi prioritas di tahun ini. Selain ada beberapa program yang menurut memang amanat ya dari beberapa hal, termasuk aturan undang-undang dan sebagainya yang harus kita sertifikasi, kita lakukan sertifikasi. Selanjutnya bagaimana kita mengetahui posisi masing-masing karyawan. Tahun ini juga kita melaksanakan asesmen di setiap level, baik BOD min 2, min 3, min 4. Di tahun ini kami harapkan semuanya selesai sampai dengan semester 1 ya, semester 1 selesai. Kemudian berikutnya adalah kita bisa memenuhi gap dari kekurangan-kekurangan dari masing-masing personil.